Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Diva Dina Salsabila dengan NIM akhir 046 yang akan membawakan materi tentang 10 November. 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan karena pada tanggal ini terjadinya pertempuran arah-arah Surabaya melawan kolonial Belanda yang menjajah daerah Surabaya. Perjuangan ini tak luput dari peran penting tokoh yaitu Bung Tomo yang menjadi sang motivator arek-arek Surabaya pada masa saat itu. Bung Tomo juga memberikan orasi yang memicu semboyan merdeka atau mati yang menjadi simbol perjuangan rakyat Surabaya. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang latar belakang kolonialisme, lalu arek-arek Surabaya, dan Bung Tomo sebagai sang pahlawan perjuangan, kemudian dampak dan makna, lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Masuknya koloni Belanda di Surabaya. Pada abad ke-17, Belanda pertama kali tiba di Surabaya untuk memperluas pengaruh perdagangan dan kekuasaan mereka di Jawa. Surabaya menjadi pusat perdagangan penting bagi Belanda, terutama dalam perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya. Belanda menerapkan kebijakan kolonial yang merugikan seperti tanam paksa dan monopoli perdagangan. Pada saat itu, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali datang ke Surabaya sebagai simbol perlawanan atas ketidakterimaan bangsa Belanda, koloni Belanda saat itu. Lalu, arah-arah Surabaya karena tidak ingin kembali dijajah, kemudian mereka bersatu untuk memerangi koloni Belanda saat itu. Selanjutnya, Bung Tomo dan arah-arah Surabaya, sang pahlawan perjuangan. Bung Tomo atau Sutomo adalah seorang tokoh Indonesia dan pahlawan nasional yang berasal dari Surabaya. Ia dikenal dengan orasinya yang membakar semangat arah-arah Surabaya di pertempuran Surabaya yang 10 November 1945. Pada saat itulah tercetus semboyan merdeka atau mati yang diucapkan oleh Bung Tomo. Surabaya sendiri adalah sebutan untuk warga Surabaya. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang gigih dan pantang menyerah dalam perjuangan melawan penjajah. Dari peristiwa tersebut dapat diambil makna serta dapat kita ketahui dampak-dampaknya, yakni tanggal ini menjadi lambang kuat semangat persatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan dan perjuangan merebut kemerdekaan. Peristiwa ini menginspirasi generasi-generasi selanjutnya untuk bersatu dan memperjuangkan hak-hak atas kemerdekaan. Peristiwa ini juga bertujuan untuk menghormati pengorbanan para pahlawan dan pejuang kemerdekaan yang telah berjuang dengan gigih demi kemerdekaan bangsa. Kesimpulannya, peristiwa 10 November tahun 1945 adalah momentum bersejarah yang mencatat semangat tak tergoyahkan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tanggal ini bukan sekedar catatan-catatan sejarah, melainkan simbol kebangkitan, memperkuat rasa nasionalisme, dan menginspirasi untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, persatuan, serta pengorbanan demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia dengan menghormati perjuangan pahlawan pada tanggal ini. Kita menjaga warisan berharga, menyatukan identitas nasional, dan terus meneruskan perjuangan dalam menjaga kedaulatan negara. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Diva Dina Salsabila pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.